guys, selamat datang di channel Koko Receh. Oke, hari ini gue kedatangan Pak Gunapi Halim nih. Pak Gunapi Halim, malam ini kita mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol bebas aja lah. Ya, serem juga sih kalau cerita-cerita horor, terus merinding, terus gitu. Jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol bebas aja deh ini dengan Pak Gunapi Halim. Benar ya, Pak Gunapi Halim ya? Benar. Apa nih kegiatan sekarang, Pak? Saya kegiatannya lebih singkat. Kegiatan sehari-hari sih ngurusin produksi furniture karena bisnis saya furniture. Furniture ya? Furniture, iya. Kena dampak nggak furniture dengan COVID ini, Pak? Covid ya. Covid kalau furniture sebenarnya nggak terlalu sih, awal-awal aja sih karena semua nggak bisa belanja keluar, mungkin ada penurunan 50% lah di bulan 3, bulan 4 gitu. Wow, 50%? Gede juga ya, banyak juga ya. Ya mungkin kalau dihitung karena harusnya bulan 5 itu kan puasa tuh. Ya, Puasa kan furniture itu 2 kali lipat lah. Biasanya 100 kan jadi 200 gitu ya. kan. Nah, ini 100 itu jadi 50. Jadi kalau dihitung dari 200-nya berarti tinggal seperempat sih jatuhnya. Berarti Karena di bulan puasa itu iya, berarti 70-an persen lah kurangnya. furniture Bulan COVID puasa. ini COVID di tahun ini, maksudnya gini, lebaran tahun ini karena COVID pengaruh banyak juga ya di furniture lumayan ya. besar di furniture. Lumayan 50% Ya. gede juga. Tapi justru anehnya habis lebaran malah meningkat. Loh, Iya. furniture? Jadi furniture meningkat. Jadi lumayan sih. Ibaratnya kembali ke normal lah sudah bisa dibilang. Ini normal. New normal. Dari normal lumayan normal lah. 100% banget enggak. Cuman Sudah lebih lumayan. mending dari sebelumnya. Ya, kalau dari Bro Frankie, Gua sih kebetulan kan gua bidangnya di busana. nah, Busana muslim. busana muslim. Iya, jadi dampaknya gede dong. Gede ya. Gede Lebaran kemarin. Gede. Berapa persen Bro? Omset tahun puasa tahun ini dengan puasa tahun kemarin mungkin merosot 60-70% malah. Sama lah ya. berarti. Jauh kalau busana malah jauh. Jadi nggak tahu ya, kalau menurut gua sih mungkin tahun ini masyarakat lebih ke gimana sih biar bisa berlangsung hidup dulu gitu. Buat kebutuhan sehari-hari dulu ya, karena COVID inilah kan kita semua juga terkena kok dampaknya. Kalau menurut Pak Gunapi ini seberapa bahaya sih COVID ini? Kalau aku pribadi ngerasa COVID ini ya untuk sampai sekarang kan emang sih kita di Jambi nggak terlalu banyak korban jiwa. Masih zona kuning lah ya. Zona hijau Hijau ya? Enggak tahu ya, hijau atau kuning ya? Zona hijau, zona kuning. Takut salah nih, takut salah. Antara itulah ya. Jadi pokoknya ya zona kalau melihat berita harusnya Jambi ini paling sedikit yang apa ya sekarang ya kalau untuk saat ini. Iya, tapi hebat loh Jambi Paling ya. sedikit ya. Paling Hebat loh oke Jambi. lah. Oke lah. Korbannya terakhir gua dapat updatean yang meninggal 1 doang. Ada yang meninggal ya? Iya, 1. Oh. Terakhir kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi ini kalau salah nih. Gua dapat updatean kalau nggak salah terakhir 1 korbannya. Oh. Tapi termasuk keren loh Jambi. Harusnya Hebat juga, keren juga ya. sih, Jambi keren. Jadi kita di Jambi ya bisa dibilang new normal kita benar-benar sudah seperti normal ya. Benar Iya, ya? dengan juga sudah mau masuk sekolah ya anak-anaknya. Nah itu masih belum tahu. Tadi Masih terakhir belum. baca di Detik atau di mana tiga wilayah yang bisa itu di Jambi, nggak tahu di 3 wilayah di tiga kabupaten. Oh, Ya, kota kabupaten atau kota yang bisa. yang udah boleh, Yang boleh sekolah sekolah. normal. Tapi mudah-mudahan cepat normal lah ini ya COVID. Jadi kalau menurut saya sih COVID ini bahaya atau enggak? Saya pribadi ya. Iya, pribadi. Kalau dibilang penyakit ini bahaya atau enggak, kalau dilihat dengar datanya kan sebenarnya dibandingkan dengan demam berdarah, dibandingkan apa segala macam sebenarnya kan masih lebih di bawah itu gitu kan. Iya, Nah, yang menyebabkan bahayanya itu belum ada obat. belum ada vaksin. Belum ada obat, belum ada vaksin. Terus Jadi kalau dari tingkat kematian karena penyakit dibandingkan penyakit jantung, dibandingkan demam berdarah, sebenarnya masih nggak setinggi yang lain itu kan. iya. Jadi makanya dibilang sekarang new normal. New normal. Jadi kita harus membiasakan dengan corona itu ya itu hal biasa sudah kan. Jadi- Tapi kita tetap harus jaga. Iya, makanya Jaga, kita nggak perlu takut amat lah gitu. Takut amat lah. Ya, mau sampai kapan sih kita Ya. takut sama corona gitu. Emang sih kita bukan meremehkan corona, cuma kan kalau bisa kita beraktivitas seperti biasa dengan prosedur yang menjalani prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, benar gitu. sekali. Keluar pakai masker. Pakai masker. Iya, bahaya loh kalau nggak pakai masker. Dan apalagi sekarang denda ya. Denda. Denda, dan nggak tahu nih, aku dapat informasi
bahwa kalau kita punya tempat usaha, terus pengunjung nggak pakai masker kena denda 50.000. Pengunjungnya, terus yang punya tempat 5 juta ya, itu 2 juta. Ada sih berapa nggak tahu. Ya aku dengar kemarin ada penyuluhannya tuh di tempat temen tuh yang tadi si Juki datang itu. Nah, ada tempatnya di penyuluhan baru berapa hari lalu. Harusnya dia lebih ngerti itu. Penyuluhan masalah minor. Ya dari Pemkot gitu kan. Rame-rame datang ngasih penyuluhan. Kalau nggak ini bisa kena denda berapa. Tapi ya teman-teman bagusnya sih ikutin aja lah gitu. Maksudnya ya kita bukan meremehkan corona dan kita bukannya nggak takut sama corona, tapi lebih baik kita mencegah gitu loh. Kan maksudnya lebih baik kita mencegah lah gitu. Ya. Kalau mau bilang corona ini nggak bahaya, banyak korban jiwa juga. Nah, seperti yang Pak Gunapi bilang tadi, kalau kita lihat dari datanya banyak juga korbannya gitu. Ya. Benar nggak sih? Ya, benar. Sejauh ini yang paling gede korbannya tuh kayaknya masih di Amerika ya, yang paling gede ya. Ya. Jumlah korbannya ya, Amerika ya. Bahaya juga gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang nih Pak, corona, terus banyak orang goes naik sepeda nih. Iya. Kok jadi maksud gini? Kok pelampiasan ke sepeda gitu, bukan ke gym atau ke apa gitu. Kebetulan kan bingung juga ya kenapa larinya ke sepeda ya setelah corona ini ya. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin karena biasa orang beraktivitas keluar rumah, ini kemarin kan nggak boleh keluar rumah, olahraga yang lain, nge-gym satu ruangan. Tapi gym sempat tutup ya? Ya, tutup kan. Awal-awal kan tempat tutup berenang juga nggak boleh. Ya, malam sempat tutup juga. Berenang tutup, olahraga lain nggak boleh semua. Yang boleh tinggal lari sama sepeda bisa jaga jarak. Kan? Sepeda bisa jaga jarak sama lari ya. Lari maraton. Jadi mungkin dari situ orang suka sepeda, terus ya sepeda kan tujuannya COVID, harus jaga imunitas, jaga ketahanan tubuh atau olahraga. Olahraga kalau dalam rumah aja ngapain ya? Kalau yang bisa keluar rumah ya mungkin sepeda itu salah satu yang paling itu kan, paling cocok. Selain itu, selain sepeda, selain olahraga, sepeda itu kan kita manusia kan sosialisasi. Dengan sepeda itu kan kita bersosialisasi sama orang-orang sepeda. Iya. Mungkin ya mungkin setelah itu baru ikut-ikutannya itu loh. Orang kita ini paling suka ikut-ikutan. Benar, maksudnya ikutin tren gitu. Yang lagi rame apa sih? Bener-bener ngetren jadinya. Jadi banyak berita kan sekarang di Jakarta di mana toko sepeda itu, waduh, ludes, nggak ada stok. Tapi kita Jambi sepedanya sampai kehabisan. Jambi pun gitu. Nah, jadi harga sepeda pun ya, lu mau tahu nggak bro? Harga sepeda sekarang itu naik berkali-kali lipat bro. Ini sepeda saya nih, sepeda murah nih, Norris 2.0. Dulu belinya cuma 2,6 loh bro. Nah, terus sekarang? Nah, sekarang 5 juta. Baru. Nah, itu 26 jadi 5 juta. Pak, terus ada cerita yang harga kalau sampai Brompton aku nggak ngerti lah Brompton. Tapi ada nggak sih Brompton di Jambi, pernah ketemu nggak? Brompton Jambi banyak. Pakai. Ada komunitasnya kok Brompton Jambi juga. Untuk wilayah Jambi? Ada. Apa nama kemarinnya? Ada tuh temen ada komunitasnya ya. Mungkin Brompton di Jambi ada belasan, mungkin ada. Harusnya ya, cuman nggak tahu juga. Nah, jadi sepeda-sepeda yang lain lagi misalnya seperti frame FM Home tuh. Frame aja nih, karena FM Home itu biasa mereka rakit. Jadi beli frame-nya aja. Harga-harga dulu sebelum corona itu paling 4 jutaan gitu kan. Nah, sekarang ini harga standarnya 6 jutaan. Itu pun sekarang susah nyari barang. Enggak ada barang karena kemarin katanya 9 jutaan tuh ludes. Jadi kata orang uang ada pun barang nggak ada. Gitu. Ya itu. Iya, rebutan orang beli sepeda. Berarti prospek yang bagus kan toko sepeda ya? Asli. Bukan toko sepeda lumayan. Lumayan juga tapi ya. Udah main juga. Tapi susah juga bro. Kenapa tuh? Karena gua cerita sama teman gua kan yang toko sepeda tuh. Dia sekarang beli dapat harga segini, lah 3 juta, ada 2 juta 600 lah tadi ya. Yang tadi contoh. Udah jual selesai, ambil cuan paling cuma jual 3 juta lah nggak bisa ya. Besok mau beli sudah modal sudah 5 juta. 5 juta ya. Sama aja, cuannya tetap segitu juga bro. Kecuali kalau lu berani spekulasi, tahu bakal tinggi, stok banyak-banyak ya cuan lu bro.
berarti yang cakep ini yang udah yang berani spekulasi. Ya, yang sebelum tren ini mereka udah banyak ya. Banyak. Iya, tapi nggak ada yang tahu juga lah bakal tren kayak ini. Iya. Tapi lagi gila-gilaan banget sepeda bro ya. Gila-gilaan banget. Iya. Kan aku lihat juga. Ya satu mungkin kalau pemikiran bodohnya saya lah ya. Ini mungkin nggak tahu di luar negeri sama kayak di Indonesia nggak ya. Cuman kayaknya di Indonesia deh paling heboh untuk sepeda. Cuma kalau pemikiran gua sepeda itu mulai heboh di Indonesia, mulai ramai di Indonesia dari apa tau nggak? Kasus Garut ya? Bukan. Yang julutin Ronton itu bukan? Sebelum itu sudah mulai ramai sebenarnya bro. Jadi sepeda itu mulai ya kalau dulu zaman kita 2 tahun 3 tahun lalu sepeda ngapain sih orang naik sepeda? Malah kurang kerjaan gitu kan? Malah dijudge gitu loh. Yang sepeda malah di apa ya? Dianggap gimana gitu lah pokoknya ya. Dulu gitu ya. Iya. Sepeda ngapain orang naik sepeda? Iya. Jadi kalau menurut gua sepeda itu mulai naiknya itu semenjak presiden kita bro. Presiden kita dikit-dikit hadiahnya bagi sepeda. Benar juga. Pengaruh tuh bro. Tapi waktu itu belum gitu. Belum booming kayak sekarang. Tapi sebelum corona itu kita nih yang udah mulai naik sepeda sebelum corona itu sudah mulai banyak bro. Sudah banyak klub-klubnya sepeda, banyak komunitas sepedanya bro. Nah jadi benar-benar boomingnya emang karena sudah setelah corona ini bro. Nah jadi kalau menurut gua karena Presiden Jokowi bagi-bagi ya mungkin instansi pun wah jadi hobi jadi sepeda. Nular semua bro. Jadi menurut Pak Gunapi ini tren ini berarti penyebabnya karena ikut-ikutan ya? Tetap deh, ikut-ikutan gimana kayak batu cincin kemarin. Oh iya kayak batu akik ya, batu akik kemarin bro. Iya itu sampai gila-gilaan. Kalau sekarang nih lagi puncaknya lah nih harga gila-gilaan nih sepeda ya. Iya. Udah pernah goes paling jauh? Paling jauh ya? Berapa kilo? Satu hari gue pernah goes 200 kilo lebih. Satu hari 200 kilo? 200 kilo lebih. Wow. Itu berarti hampir sampai Palembang. Tapi temen ada tuh satu hari Jambi sampai Palembang tembus. Goes? Beneran. Wow. Mereka nggak ada nginep. Jambi Palembang tuh berarti 280 kilo. 280 kilo. Iya. Lu paling jauh 200 kilo. Ada pakai aplikasi yang Strava. Iya benar. Aplikasi Strava yang 200 kilo tuh aku hapus sih. Tapi itu nggak maksudnya tanpa nonstop, nggak ada stop istirahat, tapi dalam satu hari. Nah, kalau yang benar-benar kemarin yang panjang baru-baru deket ini kemarin pulang pergi Jambi Sabah itu sekitar 65 kilo lah, 65 itu kilo. berarti hitungannya TP ya? Kalau TP-nya 130 kilo. 130 kilo, habis itu keliling-keliling kota 150 kilo lah, baru 2 minggu lalu sama rombongan sih. Wah. Pakai sepeda yang tadi belum? Ya, sepeda nodis. Nih Pak Gunapi ini datang ke sini, ke rumah gua ini, ke podcast ini naik sepeda. Malam-malam gila. Belum sempet balik nih, lupa. Iya tadi kok WA dia. Lupaan udah janji. Udah janji kok WA. Kok jadi enggak gitu. Belum dia bilang masih goes ya udah langsung ke sini naik sepeda. Iya. Berarti paling jauh 200 kilo. Lu pernah 200 kilo. Goes 200 kilo. Satu hari 200 kilo. Apa sekali edukasi nih untuk penonton ini. Apa aja sih yang perlu kita siapin gitu loh. Kalau kita pengen goes jauh gitu, yang perlu kita persiapin apa aja sih? Mental dulu dong. mental pasti dong. Ya kalau naik sepeda tetap safety riding ya kita ya. Harus pakai topi, pakai helm. Ya helm sih, lampu sih kalau misalnya kita jalan malam, suka goes malam, lampu depan, lampu belakang itu harus sih. Tapi bener gak sih? Gue pernah dengar justru kalau goes pakai masker bahaya, bener gak? Ya pakai masker kalau sampai kurang oksigen. Kurang oksigen kan? Kita goes kan keringet capek tuh, oksigen yang kita butuhkan kan makin banyak. Kalau pakai masker tuh ketutup bener-bener terasa sih susah napas. Pengap gitu ya? Sesak napas gitu ya? Gak bisa napas. Karena masker kita keringet basah masker nih. Lembab. Basah lah sampai basah juga masker kan. Jadi udara tuh gak tembus pakai masker. Gimana ya kita ketutup ketutup mulut, ketutup hidung nggak bisa, nggak boleh. Kecuali goesnya untuk goes santai goes lagi. Tapi kalau goes sudah berat, goes jauh, goes capek sampai keringetan, ngos-ngosan pasti butuh oksigen banyak. Keringetan itu mending nggak usah ya. Tapi lagi kita juga jaga jarak juga. Ya tetap jaga jarak. Berarti tadi mental. Terus apa tadi?
helm. Kalau lampu. mau lengkap sih sarung tangan. Oh iya. Tapi ya itu balik lagi ke masing-masing lah. Kalau kostum ya usahain baju yang nggak nyerap keringet sih. Yang nggak nyerap keringet. Berarti Iya. yang kayak Kalau nyerap keringet ya baju kaos katun gini kan kayak baju jersey. ya kayak jersey bola, jersey bola itu kan volley. cepet kering tuh, kita udah keringetan, kena kering. angin, nah ini udah langsung kering. Sejauh ini yang pernah bukan tantangan sih, maksudnya itu gangguan yang pernah di Ban bocor. Wah, gimana tuh kalau bocor? Kan nggak mungkin dong ban serep gitu, nggak mungkin dong. Nah itu kelebihannya sekarang sepeda lipat, orang pada hobi. Jadi tinggal dilipat masuk ke Grab balik. Lu kalau masalah ngatasinnya gimana? Masa ngatasinnya gitu? Itu atau itu mah jalan pintasnya. Rata-rata gitu, kalau nggak gimana? Nah, kalau yang bukan lipat ya? Kalau yang bener-bener pesepeda lah gitu. Yang hobi ya, mereka ada siapin ban serap, ada siapin tambal ban, ada siapin alat-alat untuk buka. Berarti bawaannya banyak juga tuh lo. Tapi ban sih segini aja, ban serap kan ban dalam ya. ban dalam kan. Alat-alat lain ya nggak segitunya lah. Ada pompa yang pompa kecil-kecil gitu kan. Berarti selama ini yang Tapi saya sih nggak pakai juga sih. nggak bukan Grab aja lah. pernah. Pernah. Itu sudah sejauh apa? Itu itu masih di kota-kota sih, di daerah Kota Baru. Oh, berarti belum jauh. Agak jauh mungkin pernah sama kawan itu daerah mana ya, Rusak Rantai sampai patah, RW-nya patah di Jalan Lingkar. Jalan udah lumayan jauh. Ujung-ujungnya pakai Grab. Manggil orang rumah jemput. Berarti halang apa yang rintangan lah yang sering dialami itu ban bocor, terus rantai putus. Rantai lepas. Kalau dari segi eksternalnya apa? Yang pernah? Maksudnya kayak kalau hujannya gimana tuh? Oh, hujan. Pernah nggak lagi goes hujan berhenti nih? Tergantung kita lagi lah. Kalau yang emang hobi main hujan tetap hajar. Jadinya nggak sehat dong. Jadinya mau olahraga dong. Nah, itu kalau itu udah nggak sehat. Itu jadinya mau olahraga dong. Itu cuma ya, tapi kayak kemarin kita hari itu pernah ke Sabah itu berapa bulan lalu itu hujan-hujanan, tapi gerimis ya lumayan basah juga. Gerimis sampai ke Sabah ya goes terus. Jadinya bukan olahraga. Justru yang orang goes itu malahan kalau yang suka goes jauh tuh lebih takut panas daripada hujan. Kenapa gitu? Kalau udah panas itu udah capek, keringat panas yang minta ampun, wah itu lebih gak tahan. Masih mending hujan daripada kepanasan. Ada rencana ke depannya buat lebih jauh dari 200 kilo? Ya 200 kilo itu kan sehari, kita cerita sehari. Rute panjang sih teman-teman. Sehari, maaf, sehari berarti berapa jam ya kira-kira? Kira-kira rata-rata goes itu, kalau goes sedeng-sedeng lah, kita bilang santai banget enggak, ngebut banget enggak, itu satu jam itu 20 km. 1 jam 20 km per jam. Iya, 20 kilo per jam. Jadi kalau 200 kilo berarti 10 jam. Naik sepedanya aja belum istirahatnya. Berarti pergi pagi pulang malam. Iya. Gila. Keren juga sih, tapi gue lihat ini kemarin barusan balik, kemarin ketemu orang di jalan di pom bensin, dia katanya mau ketemunya di daerah apa namanya, Merlung di pom bensin. Merlung ya, tahu. Balik dari luar kota, isi bensin ada goes, dia bawa ransel, pakai itu emang touring dia dari Jakarta mau ke Aceh. Wow, naik sepeda? Tapi rombongan lah. Sendirian. Banyak sih yang itu ada nggak mental seperti itu? Pengen sih. Ini ada babe, ada rombongan kita ngajakin, dia mau pensiunan, ntar mau ngajakin dari Jambi mau balik ke Bandung. Nggak tahu deh. Ada kesempatan nggak? Goes. Jambi ke Bandung. Iya. Wow, bro. Baru planning, malah dia ngajakin planningnya dari lintas negara, dari Thailand, di atas Thailand sama Vietnam ya. Batasan Vietnam sama Thailand, dari batasan Vietnam sampai ke Jambi. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, nyebrang Batam, nyebrang Tungkal, Jambi. Sampai ke Jambi. Goes. Goes. Tapi bisa ya?
Bisa, mereka yang udah biasa gitu hobi gitu ada gitu. Maksud gue gini, Itu berplanning sih sama. maksud gue gini, kalau goes antar negara gimana? Apanya ya? Tetap lah pakai paspor. Iya bukan. Pakai visa. Tetap larinya ke imigrasi sana dong. Iya dong, tetap harus kita minta visa dulu kali sebelum berangkat ya. Nggak tahu. Enggak sih, kalau saya dengar sih nggak perlu visa sih. Oh ya kalau masih tengah nggak. Maksud gua kalau kita biasa pakai pesawat kan imigrasinya di bandara. Kalau itu di mana? Di penyeberangan kali ya. Penyeberangan kali ya kalau kapal gitu ya. Iya, di penyeberangan kali ya. Itu bawa tapi keren loh ya. Nih yang selamanya aku pernah dengar goes paling antar provinsi, antar kota, kabupaten. Ini antar negara, keren loh. Itu rencana kapan? Nah itu belum tahu, tergantung. Baru planning. Tergantung teman-teman lagi kalau ada yang ngajakin bener-bener serius. Tapi kalau banyak teman-teman sih sering, kalau yang lain sih aku sih belum pernah ikut sih. Mereka sering ikut turnamen, ikut apa, ikut acara keluar kota ke Bali, atau Singapura, mereka naik sepeda, bawa sepeda, naik pesawat di Solo goes. Aku sih belum ikut. Gue salut loh sama orang yang goesnya bisa sampai jangankan ke antar negara lah, antar provinsi antar kota, gue salut banget. Gila, itu yang pertama yang mentalnya, terus tenaganya, fisiknya itu, wah itu gila sih emang bener. Apa ya? Cerita apa lagi? Cerita apa ya kita ya? Cerita goes, cerita corona. Kayaknya kita udahin aja lah ya. Ya. Nanti di video selanjutnya aja lah ya. Soalnya ya. kasihan juga lihat nih bro dari tadi udah goes capek-capek terus kesini lagi langsung lanjut podcast. Besok goes lagi. Tergantung. Tadi sebenarnya hari ini lagi males sih, terus mingguan ini kalau ya males goes. Cuma tadi diajakin si. Oh berarti udah seminggu udah seminggu enggak? Lagi Oh baru ini mulai goes lagi. Kalau tadi diajakin keluar, iya. Lupa apa janji sama lo. Diculik tadi cerita itu diculik. Sama si kalau hari ini dari jam berapa tadi? Enggak lah, sebentar doang. Oh, sebentar doang, berarti nggak jauh. Jam 6-an tadi paling. Jam setengah 6 gitu paling. Oke lah, kita udahin aja lah ya podcast ini ya. Oke. Nanti kita lanjut di video selanjutnya aja ya. Oke. Oke. See you. Thank you. Halo, thank you.